Kota tua Jakarta. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata Kota tua Jakarta? Apakah dengan museum-museumnya yang sangat banyak sekali, atau dengan pelabuhan Sunda Kelapa yang sangat fenomenal pada saat itu sampai sekarang, atau dengan kali besar yang di belakang saya ini? Karena ini salah satu jalur rempah yang nanti akan kita telusuri. Nah, karena kita akan menelusuri jalur rempah sampai ke pelabuhan Sunda Kelapa, kita akan menggunakan sepeda ontel. Dan sepeda ontel itu adalah salah satu ciri khasnya Kota tua Jakarta. Oke, ikutin terus jalan-jalan saya, kaya rempah, kaya rasa. Ada cengkeh dan pala, Nusantara kaya. Nah, sekarang perjalanan saya baru sampai di Jembatan Kota Intan. Ini satu-satunya jembatan yang dibangun tahun 1628 yang menghubungkan pihak Belanda dan pihak Inggris. Jadi, kalau misalkan kapal-kapal itu lewat dari ujung sana sampai ke pelabuhan Sunda Kelapa, itu jembatan ini akan diangkat menjadi dua. Ya, yang satu untuk pihak Belanda, satu pihak Inggrisnya. Jadi, kapal-kapal ini bisa lewat sini sampai ke pelabuhan, bahkan sampai ke Eropa. Kita akan telusurin jalur rempah dari sini sampai ke pelabuhan. Ikutin terus perjalanan saya, kaya rempah, kaya rasa. Nah, sekarang saya sudah sampai di salah satu gudang yang ada di Jakarta ini, yaitu gudang penyimpanan rempah-rempah pada saat itu. Kita bisa lihat di dalam seperti apa, karena saya akan coba untuk merekonstruksikan suasana tempo dulu ketika gedung ini dipakai sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah. Ayo ikutin terus perjalanan saya, kaya rempah, kaya rasa. Tara! Sekarang saya sudah berada di abad di mana saya belum dibikin atau belum dilahirkan. Nah, ini dulunya dipakai sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah. Jadi ada beberapa kali pembangunan, nanti kita bisa lihat tahun-tahunnya ya. Kita bisa lihat kemegahannya rempah-rempah ya. Dan posisinya di sini tuh yang dekat dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi mereka untuk transitnya tuh nggak terlalu jauh. Teman-teman tahu nggak sih apa itu rempah-rempah? Dan rempah-rempah itu banyak sekali ya. Mungkin ada yang belum pernah teman-teman lihat. Di sini ada ulet-uletan, terus ada juga mungsi. Pokoknya banyak sekali di sini rempah-rempah yang teman-teman bisa lihat di museum ya. Nah, ini adalah rempah-rempah yang mereka cari oleh orang-orang Belanda, bahkan hanya untuk bukan Belanda aja, tapi dari berbagai negara mereka datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Karena harga ini pada saat itu setara dengan harga emas. Jadi sangat wajar mereka datang ke sini ya. Bayangkan kalau mereka membawa satu genggam lada sama aja menggunakan satu genggam emas. Jadi mereka sangat antusias untuk datang ke Nusantara ini ya. Nah, ini rempah-rempah yang ada di sini, teman-teman bisa cium aromanya tuh enak banget ya. Indonesia itu kaya dengan rempah. Bahkan ngomong-ngomong soal pala, itu Indonesia itu pulau Ron itu pernah ditukar. Belanda dan Inggris itu menukar dengan New York, kota New York yang sekarang jadi kota New York ya. Dulunya kota Pulau Mahatana, sekarang jadi New York. Jadi Belanda itu pengen mendapatkan pala seluruh yang ada di Pulau Ron itu. Akhirnya mereka negosiasi untuk menukar Pulau Ron itu dengan Pulau Manhattan atau yang sekarang disebut dengan kota New York. Gila kan, keren banget. Sekarang tahu nggak New York seperti apa, ya kan? Jadi harga rempah-rempah saat itu wow, sangat mahal sekali. Nah, sekarang kita sudah di Pelabuhan Sunda Kelapa, di mana pelabuhan ini dipakai sebagai pelabuhan yang mengangkut rempah-rempah sampai ke Eropa, ke Afrika, India, dan sebagainya. Nah, jadi kita tadi sudah bisa lihat rempah-rempah yang disimpan di gudang atau museum bahar itu akan dibawa ke sini karena lokasinya nggak terlalu jauh, dan nanti dari sini dibawa ke Eropa. Nah, kapal-kapal yang sekarang ada di belakang saya ini adalah kapal-kapal yang masih beroperasi tapi tidak sampai ke Eropa, tapi hanya sampai di pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti Lombok, ya, Kalimantan, Padang, dan sebagainya. Kita sebagai anak muda, kita harus bisa berinovasi memanfaatkan rempah-rempah ini, menggali potensi rempah-rempah agar bisa nilainya lebih tinggi lagi. Kalau dulu setara dengan harga emas ya, mungkin sekarang harus mendekati itulah ya. Kalau tadi kita sudah melakukan adegan lagi masuk gudang, sampai penyimpanan barang, sampai rempah-rempah itu akan dibawa ke Eropa. Karena harga rempah-rempah pada saat itu setara dengan harga emas WG. Pokoknya harganya Yahud pada saat itu. Makanya mereka berbondong-bondong untuk ke sini. Dan pelabuhan Sunda Kelapa ini masih eksis sampai sekarang. Kalau sekarang untuk bawa rempah-rempah ke berbagai kota di Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi. Dah.